Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimmus salihat, wa bifadlihi tazdadul barakat, wa biihsanihi tatanazzalu الرحمات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد شرف الكائنات سيد السادات وإمام القادات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الميقات. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian semua. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan, dengan karunia-Nya bertambahlah keberkahan, dan dengan ihsan-Nya turunlah rahmat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penghormatan semesta, pemimpin para pemimpin, imam para pemimpin, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Judul kajian, menghentak kesadaran umat, mencatat aset masjid, menginventarisasi amanah Allah, menyusun buku aset sebagai benteng kejujuran dan peradaban. Pengantar masjid bukan sekadar bangunan berdinding, berlantai keramik dan beratap megah. Masjid adalah pusat peradaban Islam, tempat umat menundukkan kepala di hadapan Allah Azza wa Jal, tempat bermusyawarah, belajar, bahkan mengatur strategi kehidupan. Namun ada satu hal yang sering luput, pencatatan aset masjid. Seolah hal ini remeh, padahal di balik itu tersembunyi amanah besar. Berapa banyak masjid kehilangan mukena, karpet kitab, bahkan bisa yang lebih berharga dari itu semua, hanya karena tidak ada pencatatan dan inventarisasi yang jelas. Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, faktubuhu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jika urusan hutang piutang kecil saja diperintahkan untuk dicatat, bagaimana mungkin urusan aset masjid, rumah Allah Azza wa Jal, amanah umat, justru diabaikan pencatatannya. Dalil dan penguat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, hafidha am dayya. Artinya, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaganya atau menelantarkannya. Takmir masjid, pengurus masjid, adalah pemimpin dalam amanah harta Allah Azza wa Jal. Kisah sahabat dan salafus syalih, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dikenal sangat tegas dalam pencatatan harta negara. Beliau membuat diwan semacam buku kas negara, agar tidak ada harta umat yang hilang. Jika khalifah saja mencatat, mengapa pengurus masjid justru mengabaikan? Kisah lain, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika menjadi khalifah pernah menolak memakai pelita masjid untuk kepentingan pribadinya. Ia padamkan lampu dan menyalakan pelitanya sendiri. Itu menunjukkan betapa detailnya amanah harta umat. Contoh kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang kepala keluarga tidak mencatat harta dan pengeluaran rumah tangga. Lama-lama, uang habis tanpa tahu kemana perginya. Barang hilang tanpa ada yang bertanggung jawab. Begitulah masjid tanpa pencatatan aset. Lama-lama jamaah bingung, siapa yang mengambil, siapa yang mengurus, dan akhirnya timbul fitnah. Pandangan ulama Imam Syafi'i rahimahullah menekankan pentingnya tahqiq al-amanah dalam seluruh urusan umat. Gus Baha menegaskan bahwa amanah masjid adalah amanah umat, dan kejujuran adalah inti ibadah. Ustadz Adi Hidayat menekankan pentingnya pencatatan, karena yang tercatat itu jelas, yang jelas itu terukur, yang terukur itu bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz Abdul Somad mengingatkan bahwa masjid adalah rumah Allah, maka siapa yang mengurusnya dengan amanah akan dimuliakan di sisinya. Dasat Latif menyuarakan retorika keras. Jangan main-main dengan harta masjid, karena setiap rupiah adalah titipan Allah. Quraish Shihab menambahkan bahwa pengelolaan masjid adalah cermin peradaban Islam.
Semakin tertib pencatatannya, semakin beradab umatnya. Motivasi dan penutup. Maka mari kita tegakkan pencatatan aset masjid, inventarisasi yang jelas, dan penyusunan buku aset yang rapi. Ini bukan sekadar urusan dunia, tetapi amanah akhirat. Setiap kursi, karpet, kitab, jam dinding, bahkan tanah wakaf akan menjadi saksi di hadapan Allah Jal. Doa penutup. Allahumma ij'alna umana'a fi kulli amanah, wa sadiqina fi kulli qawlin, wa mukhlisina fi kulli amal, wahfaz masajidana wa amwalaha, وبارك في جهود القائمين عليها. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang amanah dalam setiap amanah, jujur dalam setiap ucapan, ikhlas dalam setiap amal. Jagalah masjid-masjid kami dan aset-asetnya, serta berkahilah upaya para pengurusnya. Closing statement. Kajian ini mengingatkan bahwa pencatatan aset masjid bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan ibadah, amanah, dan benteng kejujuran. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah iman, memperkuat amal, dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jika kajian ini bermanfaat, sebarkanlah. Karena setiap kebaikan yang diteruskan, walau hanya setetes embun di tengah samudera, tetap bernilai jariah di sisi Allah Azza wa Jal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.